Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Kakek berusia 64 tahun membunuh tetangganya sendiri. Dua dari 4 tersangka pencuri ditangkap polisi. Truk kontainer bermuatan pakan ikan terbalik dan menimpa mobil. Sama pelakunya dipisah nanti Seorang kakek berusia 64 tahun menjadi tersangka pembunuhan terhadap tetangganya sendiri. Kakek berinisial T warga kawasan Semiai Dalam, Banjarmasin Utara itu membunuh tetangganya bernama Ahmad pada 13 Oktober lalu. Pria berusia 38 tahun tersebut mengalami sejumlah luka akibat hantaman palu yang digunakan oleh T. Korban sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit, namun menghembuskan nafas terakhir pada 1 hari kemudian. Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Indra Agung Perdana Putra saat gelar perkara Selasa siang mengatakan, tersangka menganiaya korban karena tersinggung. Korban sering menegur tersangka karena membuang sampah di dekat rumahnya. Sampah atau rumput yang dipotong kemudian dibuang ke halaman. Kemudian karena merasa tidak menerima, jadi menegur. Ditegur jangan dibuang sampah di tempat itu. Namun yang bersangkutan atau korban ya, jadi korban itu mengajak berkelahi, namun tidak dituruti sama KI. Setelah itu pada kesempatan yang lain juga datang membawa palu, mengambil kayu dan akhirnya dipukullah 3 kali kepada kepalanya sehingga mengakibatkan pukulan dari benda tubuh yang mengakibatkan cedera berat atau bahasa kita gagal otak, dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan meninggal dalam rumah sakit setelah dilakukan perawatan intensif. Kakek T akan dikenai pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan, Hafiz Rahman, dan Fahrulani melaporkan. Dua dari 4 tersangka komplotan pencuri di kota Banjarmasin ditangkap polisi. Dua tersangka pencurian berinisial IM dan KO ditangkap polisi di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur pada 19 September lalu. Saat penangkapan keduanya mencoba kabur, sehingga polisi terpaksa menembak kaki mereka. Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Indra Agung Perdana Putra saat gelar perkara Selasa siang mengatakan, komplotan pencuri berjumlah 4 orang namun 2 lagi telah dipenjara di Kabupaten Pasir karena terjerat kasus kejahatan yang lain. Menurutnya komplotan pencuri tersebut mencuri uang senilai 50 juta rupiah dari salah satu nasabah bank di kota Banjarmasin pada beberapa waktu lalu. Karena Polres Barabai, jadi kami turun bersamaan, kemudian dapatlah pelaku ini di Kalimantan Timur, Pasir, ya di Pasir. Perlu kami sampaikan bahwa kami menangkap sebenarnya 4 pelaku, yang satu ini termasuk pemain juga dan ada LP di Polresta Balong, Haryanto alias Yanto bin Bambang. Kemudian yang Sugeng Aditya Pratama ini di Polres Pasir. Dan kami mengambil pemetik yang ada di kami, 2 orang ini yang akan diproses hukum. Imam ya? Iya. Sama satu lagi Mas Kurnia. Mas Kurnia residivis. Betul sekali. Dari Bank BRI Trisakti Di depan Bank
salah satu bank tersebut yang sudah membuntuti hingga sampai si korban ini sampai ke tempat transaksi untuk jual beli mobil. Lengah masuk ke rumah, kemudian diambil. Kedua tersangka akan dikenai pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan, Hafiz Rahman, dan Fahrulani melaporkan. Kasus penggelapan motor dengan modus lowongan kerja di media sosial berhasil diungkap kepolisian sektor Banjarmasin Utara. Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Indra Agung Perdana Putra mengatakan, kasus penggelapan motor dialami korban bernama Zikri. Kendaraan korban digelapkan atau dibawa kabur oleh pelaku M yang menawarinya lowongan kerja di media sosial pada beberapa waktu lalu. Kendaraan tersebut kemudian dijual kepada dua penadah berinisial I warga Kalimantan Tengah dan A warga Banjarmasin. Pihaknya berhasil menahan kedua penadah tersebut sedangkan pelaku utama M masih buron atau tengah diburu. Menyampaikan ingin menjemput bosnya dengan meminjam kendaraan Jupiter dari korban. Setelah dipinjam dan ternyata tidak dikembalikan, langsung dibawa menghilang, betul sekali. Yang dikerjakan oleh siapa? Irwan atau Muhammad? Oh, pelaku utamanya masih kita selidiki ya. Ini perantaranya Irwan, dan kemudian dibeli ya. Dibeli seharga 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Atas kegiatan tersebut tadi kita amankan berdasarkan laporan dari masyarakat pengenaan 372 dan 480 kurang lebih 4 tahun penjara, dan pelaku utama masih kita selidiki. Mohon maaf kita tidak bisa bongkar, nanti dia lari lebih jauh. Jadi pelaku utamanya kita masih selidiki, nanti kita akan sampaikan lagi. Selain menahan kedua penadah, polisi juga menyita barang bukti motor milik korban yang didapati dari penadah. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan, Fahrulani, dan Hafiz Rahman melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kakek berusia 64 tahun membunuh tetangganya sendiri. Dua dari 4 tersangka pencuri ditangkap polisi. Truk kontainer bermuatan pakan ikan terbalik dan menimpa mobil. Sebuah truk kontainer terbalik di kawasan Pangeran Muhammad Nur, Sungai Ulin, Banjarbaru Utara pada Senin siang lalu. Truk bernomor polisi DA8129TAH bermuatan pakan ikan tersebut diduga terbalik akibat tidak bisa menaiki jalan yang menanjak. Selain menimpa satu mobil yang terparkir di tepi jalan, truk bermuatan pakan ikan itu juga menyenggol warung pedagang kaki lima hingga rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan sopir truk juga tidak terluka. Pas nanjak ada mobil, nah jadi saya ambil kiri, tidak kuat lagi, nah, akhirnya mundur. Oke, jadi tadi mau ngelepasin mobil bang ya? Iya. Abangnya sendiri nggak apa-apa bang? Alhamdulillah nggak apa-apa. Oke, emang yang dibawa apa tadi bang? Pakan ikan. Dari mana mau ke mana bang? Dari Trisakti mau ke sebelahnya itu. Ke Mandiangin bang? Mandiangin, tapi nggak sampai Mandiangin, sebelahnya Kodim. Bang tadi kayak gimana bang kejadiannya bang? Kalau lihat tadi mobil yang muatan ini naik, cuma nggak tahan. Oke. Mundur nggak tahan remnya. Terus kena
jualan sama mobil bapak polisi itu Terguling tadi bang ya? terguling sekali. Ya. Dari arah mana tadi mobil itu Dari bang? arah Banjarbaru mau ke Sungai Ulin. Terbaliknya truk kontainer sepanjang 12 meter itu membuat arus lalu lintas menjadi macet, sehingga polisi pun mengalihkan pengendara untuk melintas ke jalan alternatif lain. Dari kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Ratusan santri Pondok Pesantren Bustanul Ilmi di Desa Andaman 2, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Batola, melakukan konvoi atau pawai berkeliling desa sambil membawa obor pada Senin malam. Dalam pawai obor ini, para santri juga membaca doa burdah dan membawa kitab Fathul Bari Syar'ah karya Imam Bukhari yang dipercaya dapat menghilangkan bala atau malapetaka. Pengurus Pondok Pesantren Bustanul Ilmi Muhammad Taufik mengatakan, pawai obor digelar dalam rangka memperingati Maulid atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ia berharap dengan pawai obor dan pembacaan doa burdah serta membawa kitab Fathul Bari Syar'ah dapat menghilangkan bala khususnya wabah pandemi COVID-19. Alhamdulillah dengan pawai obor ini kita bisa memberitahu lagi masyarakat yang bahkan ada masyarakat yang lupa tentang hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Dengan adanya pawai obor ini mereka akan menyadari artinya betapa pentingnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada berapa santri ada yang mengikuti pawai obor tadi? Santri yang mengikuti pawai obor kalau dari santri putra itu ada 150 orang. Jadi apa aja yang dibawa tadi? Kita semua itu, kita pawai obor itu bukan hanya pawai obor sebenarnya, juga kita bahasa Banjarnya itu ma'arak kitab Bukhari, sarah Bukhari yaitu Fathul Bari. Dan semoga dengan berkat barakan kitab sarah Fathul Bari itu mudah-mudahan negeri kita ini dibebaskan dari bala bencana khusus corona ini. Untuk kedepannya ajang ini insya Allah kita jadikan event tahunan dan dijadikan budaya antusias warga sampai dengan hari ini, sampai malam ini kita didukung dengan supportnya dari rekan-rekan tim. Alhamdulillah kita dapat support antusias dengan bagus lah dari masyarakat. Pawai obor dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad yang baru pertama kali digelar ini rencananya akan menjadi agenda tahunan Desa Andaman 2. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Kota Banjarmasin yang semula berstatus level 4 kini turun ke level 2. Status PPKM Kota Banjarmasin turun ke level 2 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 yang ditetapkan pada Senin malam. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan dengan turunnya level PPKM, maka pembatasan operasional restoran dan rumah makan akan dilonggarkan. Selain itu, sejumlah tempat wisata rencananya akan kembali dibuka, sedangkan tempat hiburan malam atau THM masih belum dibolehkan buka. Usaha kita bersama-sama, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Perbedaannya adalah mungkin di sektor esensial bisa 100%, kemudian di restoran sudah bisa 50%, kemudian juga untuk olahraga, pembelajaran tatap muka juga bisa secara langsung, PTM dengan 50%. Nah, oleh karena itu kegiatan ekonomi sudah bisa dilonggarkan dan mudah-mudahan ini bisa membawa dampak positif bagi bangkitnya ekonomi Kota Banjarmasin. THM-nya belum mungkin ya, karena kita coba persiapkan betul-betul. Tapi kalau untuk wisata sebenarnya sudah bisa dibuka, tapi memang harus dipersiapkan. Ya, jangan sampai juga bermundak gitu tanpa terkendali, karena pembatasannya kan masih dilaksanakan.
tapi hanya levelnya yang memang diturunkan. Ibnu Sina berharap dengan turunnya level PPKM Kota Banjarmasin, perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19 bisa dipulihkan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kakek berusia 64 tahun membunuh tetangganya sendiri. Dua dari 4 tersangka pencuri ditangkap polisi. Truk kontainer bermuatan pakan ikan terbalik dan menimpa mobil. Mempercepat pemberian vaksin bagi masyarakat, pemerintah Kota Banjarbaru menggelar vaksinasi COVID-19 bagi warga dan pelajar. Vaksinasi COVID-19 digelar di Sekolah Islam Terpadu Rabbani di kawasan Mentaos Raya, Loktabat, Banjarbaru Utara pada Selasa pagi. Kegiatan vaksinasi dosis pertama dan kedua ini diikuti sekitar 600 pelajar dan warga dari berbagai kawasan Kota Banjarbaru. Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono mengatakan, vaksinasi ini digelar untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi COVID-19 Kota Banjarbaru. Vaksin di Banjarbaru yang kedua ya tentu kita mengharapkan dengan tervaksinnya murid-murid di Rabbani ini bisa membentuk herd immunity kesehatan, karena untuk PTM ke depannya supaya ya harapan kita masyarakat Banjarbaru setelah divaksin ini cukup bisa membentuk kekebalan tubuh dan bisa berjalan dengan normal. Walaupun tetap kita tidak boleh lengah juga, dan alhamdulillah pada saat ini sudah diumumkan kemarin itu Banjarbaru tetap PPKM level. Saat ini target vaksinasi COVID-19 Kota Banjarbaru telah mencapai lebih dari 50%. Pemerintah Banjarbaru menargetkan vaksinasi dapat mencapai 70% pada bulan November mendatang. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Jembatan Alalak yang menghubungkan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Batola ditutup sementara waktu karena akan diresmikan. Jembatan berdesain melengkung dengan konsep kabel pancang itu ditutup secara bertahap sejak Senin malam lalu dan akan ditutup total pada Selasa malam. Jembatan sepanjang 850 meter itu ditutup untuk persiapan peresmian yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 21 Oktober mendatang. Dilakukan untuk manajemen rekayasa jalannya, pengalihan arus yang arah dari Batola diarahkan melalui jembatan Alalak 2 yang jembatan besar lama itu. Rencananya kegiatan ini sampai hari Kamis, karena peresmian tanggal 21 Oktober ini di hari khasnya itu. Jadi kalau hari ini adalah upaya untuk merekayasanya, sosialisasi sama masyarakat yang mau ke Banjarmasin harus berputar arah dulu kalau sudah yang berlanjut ini. Tapi kalau yang di depan sana kan sudah ada juga diarahkan untuk lurus melalui jembatan Alalak 1. Alalak 2 maksudnya. Oke. 2. Ini untuk dua arahnya kapan Pak ditutup kira-kira? Untuk sampai selesai peresmian jembatan Alalak ini.
Jembatan Alalak rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun, purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu apa rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, nah, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan.
Kakek berusia 64 tahun membunuh tetangganya sendiri. Dua dari 4 tersangka pencuri ditangkap polisi. Truk kontainer bermuatan pakan ikan terbalik dan menimpa mobil. Sama pelakunya dipisah nanti Seorang kakek berusia 64 tahun menjadi tersangka pembunuhan terhadap tetangganya sendiri. Kakek berinisial T warga kawasan Semiai Dalam, Banjarmasin Utara itu membunuh tetangganya bernama Ahmad pada 13 Oktober lalu. Pria berusia 38 tahun tersebut mengalami sejumlah luka akibat hantaman palu yang digunakan oleh T. Korban sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit, namun menghembuskan nafas terakhir pada 1 hari kemudian. Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Indra Agung Perdana Putra saat gelar perkara Selasa siang mengatakan, tersangka menganiaya korban karena tersinggung. Korban sering menegur tersangka karena membuang sampah di dekat rumahnya. Sampah atau rumput yang dipotong kemudian dibuang ke halaman. Kemudian karena merasa tidak menerima, jadi menegur. Ditegur jangan dibuang sampah di tempat itu. Namun yang bersangkutan atau korban jadi korban itu mengajak berkelahi, namun tidak dituruti sama KI. Setelah itu pada kesempatan yang lain juga datang membawa palu mengambil kayu dan akhirnya dipukullah 3 kali kepada kepalanya sehingga mengakibatkan pukulan dari benda tubuh yang mengakibatkan cedera berat atau bahasa kita gagal otak, dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan meninggal dalam rumah sakit setelah dilakukan perawatan intensif. Kakek T akan dikenai pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan, Hafiz Rahman, dan Fahrulani melaporkan. Dua dari 4 tersangka komplotan pencuri di kota Banjarmasin ditangkap polisi. Dua tersangka pencurian berinisial IM dan KO ditangkap polisi di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur pada 19 September lalu. Saat penangkapan keduanya mencoba kabur, sehingga polisi terpaksa menembak kaki mereka. Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Indra Agung Perdana Putra saat gelar perkara Selasa siang mengatakan, komplotan pencuri berjumlah 4 orang namun 2 lagi telah dipenjara di Kabupaten Pasir karena terjerat kasus kejahatan yang lain. Menurutnya komplotan pencuri tersebut mencuri uang senilai 50 juta rupiah dari salah satu nasabah bank di kota Banjarmasin pada beberapa waktu lalu. Serta Polres Barabai, jadi kami turun bersamaan, kemudian dapatlah pelaku ini di Kalimantan Timur, Pasir, ya di Pasir. Perlu kami sampaikan bahwa kami menangkap sebenarnya 4 pelaku, yang satu ini termasuk pemain juga dan ada LPD Polresta Balong, Haryanto alias Yanto bin Bambang. Kemudian yang Sugeng Aditya Pratama ini di Polres Pasir. Kemudian kami mengambil pemetik yang ada di kami, 2 orang ini yang akan diproses hukum. Imam ya? Iya. Sama satu lagi? Mas Kurnia residivis. Betul sekali. Dari Bank BRI Trisakti. Di depan bank, salah satu bank tersebut yang sudah membuntuti hingga sampai si korban ini sampai ke tempat transaksi untuk jual beli mobil. Lengah masuk ke rumah, kemudian diambil.
Kedua tersangka akan dikenai pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan, Hafiz Rahman, dan Fahrulani melaporkan. Kasus penggelapan motor dengan modus lowongan kerja di media sosial berhasil diungkap kepolisian sektor Banjarmasin Utara. Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Indra Agung Perdana Putra mengatakan, kasus penggelapan motor dialami korban bernama Zikri. Kendaraan korban digelapkan atau dibawa kabur oleh pelaku M yang menawarinya lowongan kerja di media sosial pada beberapa waktu lalu. Kendaraan tersebut kemudian dijual kepada dua penadah berinisial I warga Kalimantan Tengah dan A warga Banjarmasin. Pihaknya berhasil menahan kedua penadah tersebut, sedangkan pelaku utama M masih buron atau tengah diburu. Menyampaikan ingin menjemput bosnya dengan meminjam kendaraan Jupiter dari korban. Setelah dipinjam dan ternyata tidak dikembalikan, langsung dibawa menghilang, betul sekali. Yang dikerjakan oleh siapa? Irwan atau Muhammad? Oh, pelaku utamanya masih kita selidiki ya. Ini perantaranya Irwan, dan kemudian dibeli ya. Dibeli seharga 2 juta rupiah. Hanya 2 juta rupiah. Atas kegiatan tersebut tadi kita amankan berdasarkan laporan dari masyarakat pengenaan 372 dan 480, kurang lebih 4 tahun penjara, dan pelaku utama masih kita selidiki. Mohon maaf kita tidak bisa bongkar, nanti dia lari lebih jauh. Jadi pelaku utamanya kita masih selidiki, nanti kita akan sampaikan lagi. Selain menahan kedua penadah, polisi juga menyita barang bukti motor milik korban yang didapati dari penadah. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan, Fahrulani, dan Hafiz Rahman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.